What's up guys, kembali lagi di MCB Channel dan seperti biasa kali ini kita akan mereview sebuah rakitan PC sekaligus memberikan referensi ke kalian yang mungkin mau ngerakit PC. Terus ada informasi menarik juga tentang RTX 3050 yang nanti bakal kita bahas di pertengahan video. So biar nggak lama lagi langsung aja simak videonya, let's go! Yang akan kita bahas pertama yaitu otak dari sebuah komputer yang pastinya adalah prosesor. Di sini kita menggunakan prosesor i7 generasi ke-11 yaitu Intel Core i7 11700 Rocket Leap. Prosesor ini memiliki 8 core dan 16 thread dengan maksimum clock boost mencapai 4,9 GHz. Terus karena ini adalah prosesor Intel 11700 tanpa huruf di belakangnya, kalian bisa menggunakan prosesor ini tanpa VGA tambahan. Kemudian untuk soketnya, prosesor ini masih menggunakan soket LGA 1200, soket yang sama dengan Intel generasi ke-10. Jadi buat kalian yang mungkin sebelumnya menggunakan prosesor Intel generasi ke-10, terus mau upgrade ke generasi 11, kalian masih bisa menggunakan motherboard lama kalian. Oke, lanjut kita bahas motherboard pada PC rakitan yang satu ini. Kali ini kita menggunakan motherboard dari brand Asus yaitu Asus TUF Gaming B560M yang sudah terintegrasi dengan antena WiFi atau terdapat slot antena WiFi yang nantinya bakal kita dapetin di dalam paket pembeliannya. Kemudian untuk soket prosesornya, motherboard ini masih menggunakan soket LGA 1200 dan seperti yang sudah kita bahas tadi, soket LGA 1200 ini masih support untuk prosesor Intel generasi ke-10 dan generasi ke-11. Terus untuk konektivitasnya, motherboard ini memiliki USB Type-A 3.2 generasi 2, HDMI, DisplayPort, port LAN, audio jack, USB Type-C yang sudah support Thunderbolt 4, port untuk antena Wi-Fi, dan satu slot SSD M.2 juga 3 port PCIe 4.0. Next, kita geser ke Random Access Memory atau yang lebih dikenal dengan kata RAM. Di sini kita menerapkan sistem RAM dual channel dan RAM yang kita gunakan kali ini adalah brand dari Corsair yaitu Corsair Vengeance RGB Pro SL dengan kapasitas 8GB x 2. RAM ini memiliki tipe DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz dan terdapat RGB juga pada bagian atasnya yang bisa kalian atur di software Asus Aura Sync. Lanjut untuk media penyimpanannya, di sini kita menggunakan dua jenis media penyimpanan. Yang satu adalah hard disk dengan kapasitas 1 TB dari brand WD dan satunya adalah SSD dengan kapasitas 512GB dari brand Kingston. Oke, berikutnya kita bakal bahas satu buah seri VGA yang lagi ramai diperbincangkan dan juga jadi inceran di pasaran. Kalian pasti udah tahu dan sebelumnya juga udah sempat kita bahas di video sebelumnya. Yap, betul, VGA ini adalah VGA seri RTX 3050 dan RTX 3050 yang kita gunakan kali ini adalah RTX 3050 dari Zotac, yaitu Zotac Gaming GeForce RTX 3050 OC Edition dengan VRAM sebesar 8GB GDDR6. Pertama, dari segi desainnya, VGA ini masih sama penampakannya sama RTX 3060-nya Zotac. Warnanya dominan abu hitam dan memiliki dua fan untuk sistem pendinginnya. Yang menarik dari seri VGA RTX 3050 ini adalah jumlahnya yang ternyata tidak langka. Ya, ternyata kami salah menduga. Di awal kemunculannya kami kira VGA seri ini bakal goib atau susah didapatkan. Tapi sejauh ini, RTX 3050 ada banyak di pasaran dengan berbagai jenis brand dan juga dengan harga yang cukup terjangkau. Dan juga ternyata VGA ini cukup laris di pasaran. Karena sampai saat ini pun di toko offline kami saja, kami sudah menjual kurang lebih 5 buah PC rakitan menggunakan RTX 3050 ini. Jadi kurang lebih RTX 3050 ini bisa jadi alternatif di tengah kelangkaan VGA yang kita alami belakangan ini. Next, kita bahas sistem pendinginnya. Untuk sistem pendingin atau coolernya, kita percayakan pada brand Deepcool dengan nama Deepcool Kestrel 360EX ARGB White. Memiliki radiator yang cukup besar yaitu kurang lebih 360 mm, membuat radiator dari CPU cooler ini sudah sangat cukup untuk mendinginkan prosesor sekelas i7 ataupun i9
Bahkan Ryzen 7 dan Ryzen 9 pun sanggup dijajal oleh cooler yang satu ini. Kemudian untuk desainnya, CPU cooler ini memiliki desain dominan berwarna putih polos dengan LED di bagian pompanya dan juga RGB pada bagian fan-nya yang bisa kalian atur warnanya melalui software Asus Aura Sync RGB. Lanjut kita bahas ke supply dayanya. PC ini menggunakan power supply dari brand Corsair, yaitu Corsair CV650 yang memiliki kekuatan daya sekitar 650 watt dan pastinya sudah disertifikasi 80 plus bronze. Untuk form factornya, power supply ini bertipe ATX dengan garansi 3 tahun dari Corsair. Namun sayangnya PSU ini belum full modular dan juga belum flat cable. And last but not least, pelindung sekaligus wadah dari part yang udah kita bahas tadi, yaitu casing. Dan kali ini customer kita memilih untuk menggunakan casing dari Cooler Master, yaitu Cooler Master TD500 mesh berwarna putih. Untuk materialnya, casing ini dominan menggunakan material besi dan kaca pada sisi bagian sampingnya. Dan pada bagian depannya, casing ini menerapkan sistem mesh atau sistem lubang-lubang yang diharapkan mampu memberikan airflow yang lebih enak pada PC yang satu ini. Kemudian untuk form factornya, casing ini bertipe ATX dan memiliki ukuran yang cukup luas untuk menampung part-part yang cukup banyak. Kemudian di bagian atasnya terdapat tombol power, 2 buah USB Type-A dan juga audio jack. Dan pada paket pembeliannya, kalian juga akan mendapatkan 3 buah fan RGB yang bisa kalian lihat terdapat pada bagian depan dari casing ini. Nah, itu dia review singkat untuk rakitan PC yang satu ini. Kesimpulannya adalah, melihat dari komponen yang udah kita bahas tadi, sepertinya PC yang satu ini cukup worth it lah untuk kebutuhan editing ataupun gaming dengan budget cuma 25 jutaan doang. Terus untuk RTX 3050, ternyata RTX 3050 ini cukup gampang dan cukup murah lah di pasaran karena harganya cukup bersaing dengan GTX 1660 Super. Jadi buat kalian yang mau rakit PC tapi masih bingung untuk nyari VGA-nya, RTX 3050 ini cukup recommended lah di tahun 2022 bahkan sampai tahun 2023 dan seterusnya. Dan kami berharap RTX 3050 ini bisa menjadi angin segar untuk kita semua di tengah kelangkaan dan juga mahalnya harga VGA yang sempat kita alami belakangan ini. Nanti kalau sempat kita bakal coba PC ini untuk tes benchmark dan juga tes gaming supaya kita tahu performa dari VGA 3050 ini dan juga komponen dari keseluruhan PC rakitan yang satu ini. Itu kalau sempat, karena di sini kita sangat mencoba untuk menerapkan sistem one day service yang mana setelah rakitan itu selesai, sesegera mungkin kita bakal kirim PC-nya ke rumah customer dan kita juga melayani pengiriman secara gratis selama masih di area Bali. Dan ya seperti yang bisa kalian lihat di sini, jamnya sudah menunjukkan jam 1 kurang dan ini jam 1 kurang pagi ya, bukan siang. Dan besok PC-nya harus sudah dikirim pagi-pagi sekali sekitar jam 10 ke daerah Singaraja. Jadi nanti kita bakal lihat apakah sempat untuk tes benchmark ataupun tes gaming. So, bagaimana menurut kalian? Apakah PC rakitan ini worth untuk kegiatan editing ataupun gaming? Dan bagaimana tanggapan kalian mengenai ramainya RTX 3050 ini? Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan referensi yang lebih luas lagi kepada kalian para penggemar PC. Aku Indra dari MCB, pamit undur diri, see you in the next video. Goodbye.